Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan memang hari ini ada pesan-pesan yang agak kurang mengenakan kita dengar teman-teman, tapi tetap harus kita ketahui biar ya kita juga tidak kudet gitu ya, atau kurang update mengenai apa yang terjadi di luar lapangan. Kalau di dalam lapangan kemarin juga kita sudah melihat perjuangan dari skuad Persib Bandung, bahkan ya memang beberapa kali sempat tidak oke gitu ya, hasil yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Tapi apapun itu kita syukuri skor akhir 2 sama, 1 poin kita bawa ke Bandung. Bahkan ya bukan kita saja, tim pelatih, pemain semuanya memang sempat kecewa gitu ya, bukan karena hasil imbang saja, tapi dari ya kepemimpinan wasit dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita coba bahas teman-teman. Tapi sebelumnya kita juga ingin ya sedikit update saja. 24 jam kurang kemarin sebelum laga pekan ke-33 antara tuan rumah Persita Tangerang menghadapi tamunya Persib Bandung, yang mana ini kan tiba-tiba duar gitu ya, ada surat cinta dari Komdis PSSI yang mendenda Persib Bandung sebesar 70 juta rupiah. Nah, rincian 70 juta rupiah ini denda atau sanksi apa saja? Ada 2 sanksi teman-teman, yang mana yang sanksi pertama itu dikenakan denda 50 juta rupiah atas penyalaan 2 buah kembang api katanya, atau petasan teman-teman. Nah, ini 50 juta rupiah ini memang sama halnya kalau kita nyunut gitu ya, nyunut smoke bomb, lalu ada flare, ada cerawat gitu ya, atau termasuk di situ kembang api dan petasan, ini masuk dalam ya sanksi Komdis gitu. Jadi 50 juta rupiah karena ada 2 buah petasan yang dinyalakan. Jadi 1 buah petasan harganya 25 juta teman-teman kalau untuk Komdis PSSI. Nah, ini 50 juta. Lalu untuk sanksi satu lagi itu dendanya 20 juta rupiah atas pelemparan botol minuman ke dalam lapangan. Nah, ini terjadi di menit ke-83 pada saat si saha eta teh pemain no nyeleding Febri ti tukang gitu ya. Nah, ini yang memang menyulut emosi penonton, bukan hanya penonton, pelatih gitu ya, pemain pun memang emosi gitu. Nah, ini ya kita agak sedikit 50-50 lah, mewajarkan, bukan mewajarkan ininya ya, melemparnya, tapi wajar emosinya. Nah, ini mungkin ada yang bakat kukehel teuing ya, geus lah dibaledog gitu ya, walaupun tenepi oge ke lapangan. Nah, ini yang memang sudah dicatat oleh Match Commissioner, yang mana ya beberapa kali lemparan dendanya 20 juta rupiah teman-teman untuk ya Persib Bandung kurang dari 24 jam sebelum pertandingan gitu. Nah, ini apakah memang modelannya begini? Waktu itu juga kan Beckham Putra dihukumnya sebelum 24 jam sebelum pertandingan. Lalu tim lain juga sama, kayak Yuran Fernandes juga ya dihukumnya sebelum pertandingan, malah bahkan dia sudah ikut konferensi pers gitu ya, ternyata nggak bisa main karena hukuman 1 tahun. Nah, ini yang memang sudah bicarakan oleh Bojanodak. Kalau masalah pertandingan kemarin, seluruh pemain bermain baik katanya, baik itu pemain yang dipasang sebagai starter maupun pemain yang dimasukkan di selanjutnya gitu ya, baik itu di babak kedua. Nah, ini yang mana kalau menurut Bojanodak semuanya sudah berjalan baik, semua sudah bermain dengan baik, hanya koneksi saja yang memang masih harus terus diperbaiki katanya. Jadi kan ya namanya ada rotasi pemain yang tidak biasa bermain, perlu
aktivitas atau koneksi. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin malam bahkan sebelum Bojan Hodak konferensi pers gitu ya. Kita melihatnya antara pemain yang memang jarang dan pemain inti ini agak sedikit ada gap gitu teman-teman. Nah, ini memang sudah terlihat oleh Bojan Hodak, bahkan ya mungkin lebih tahu Bojan Hodak lah ya. Kita sebagai penonton umum hanya bisa berasumsi, tapi asumsinya benar. Jadi ya ini koneksinya feelingnya belum nyatu lah, atau chemistry kemarin malam kita sebutnya chemistry pemain ini belum nyatu. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah kedepannya lebih oke lagi. Dan juga teman-teman, ini juga ada satu hal yang memang ketika ditanya bagaimana peran dari perangkat pertandingan gitu ya, Bojan Hodak memilih diam. Dia pikir sudahlah, kalau saya bicara mengenai wasit pasti ya akan denda, dan teman-teman Boboto juga harus lihat dari kasus Yuran, kata Bojan Hodak begitu ya. Kita ya nggak mau lah ngelihat Bojan Hodak dihukum gitu ya 12 bulan tidak bisa beraktivitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini jangan, jadi lebih baik Bojan Hodak diam katanya dan tidak mengomentari masalah yang lain-lain kecuali pertandingannya saja gitu ya. Nah, ini kita masuk dulu atau bereskan dulu lah di dalam lapangan ada apa saja. Ini juga teman-teman, kalau untuk kemarin kan beberapa kejadian, diantaranya ada penyalaan flare gitu ya, lalu juga ada teriakan-teriakan rasis yang menjurus ke supporter lain sebetulnya. Jadi ada supporter tim lain yang memang dibikin yel-yel yang tidak enak gitu ya di dalam stadion. Lalu juga ada beberapa hal yang memang sempat ada kerusuhan juga di dalam stadion sampai saling melempar botol gitu. Nah, ini yang mana akan menjadi sanksi yang cukup gitu ya menurut yang kita terima di redaksi. Wah, ini kalau manajemen udah nyari ini dulu lah, nyari informasi dulu yang validnya bagaimana katanya. Bahkan ya, wah ini mau nggak mau pasti kena lagi katanya Persib Bandung. Ya berapapun dendanya, yang pasti kalau untuk 25 juta rupiah sudah pasti karena kehadiran penonton. Tapi teman-teman, di dalam stadionnya atau di dalam tribun dan juga di luar stadion ini terjadi kerusuhan. Nah, ini yang melibatkan ya Bobotoh juga gitu ya. Kalau dibilang oknum mah udah kebanyakan, karena sudah dihimbau berkali-kali tetap tidak mendengar, tetap datang ke sana gitu. Dan ya dengan gagahnya memakai seluruh tribut Persib Bandung, dari mulai banner, bendera, ya kaos gitu ya bertuliskan Persib dan lain sebagainya. Ini juga yang mana ya sudah pastilah itu mah buktinya sudah ada di mana-mana. Komdis untuk saat ini juga memang tidak bisa tutup mata lagi karena ya sudah ada buktinya secara jelas gitu. Jadi ya tinggal gimana introspeksi kita aja. Dengan dalih atau alasan teman-teman yang di sana mengatakan, hey, Boboto itu sealam dunia katanya, ada di mana-mana dan di Tangerang punya basis yang besar juga sehingga ya tidak bisa terbendung katanya untuk nonton ke stadion. Nah, ini alasan yang kedua katanya karena kita tidak bisa nonton ke GBLA di akhir musim gitu ya, di laga terakhir karena nggak kebagian tiket dan lain sebagainya. Jadi semuanya tercurah di pertandingan kemarin sore di Stadion Indomie Arena gitu ya. Jadi ya punya alasan masing-masing dan ya intinya mah Persib Bandung lagi gitu ya yang memang kena imbasnya, yang harus membayar dendanya gitu teman-teman. Nanti di akhir video saya coba tampilkan beberapa video dari mulai penyalaan flare, lalu juga dari mulai lempar-lemparan supporter di dalam tribun gitu ya, lalu juga di luar tribun yang memang terjadi kerusuhan. Dan ini bukannya niat ingin memprovokasi, tapi inilah yang mana harus dievaluasi oleh Boboto semua. Jadi kita bukan hanya manajemen dan Boboto lagi, tapi Boboto dan Boboto harus saling mengingatkan teman-teman dan saling merangkul lah. Jangan lagi ada hal-hal yang berpotensi yang merugikan lebih besar. Nah, ini juga ada wacana katanya, apakah benar Kang akhir musim atau di laga
pamungkas nanti tidak boleh ada penonton karena kelakuan dari sebagian teman-teman supporter yang datang kemarin. Nah, ini belum bisa dipastikan teman-teman. Kalau Komdis PSSI memang suka ngadi-ngadi sok aya we gitu ya, untuk yang didenda tuh dari segi apanya, pakai pasal berapa, ya pokoknya diaya-ayakeun. Nah, ini yang harus kita cermati dulu, manajemen juga sedang nunggu. Bahkan yang kemarin yang denda 70 juta saja itu sudah jelas di situnya tidak bisa dibanding dan sudah tetap gitu ya untuk keputusan ini. Nah, jadi ya kalau misalkan ada katakanlah yang terburuk, hukuman terburuk untuk Persib Bandung di akhir laga nanti, ya kayaknya sih memang tidak bisa dibanding juga. Bukan berarti tim legal Persib Bandung tidak bisa membanding gitu ya, tapi memang di situ sudah ada tulisan tidak bisa dibanding dari Komdisnya teman-teman. Jadi ya kumaha deui, wah Haji Umu aja udah nyerah gitu ya, nges lah mau didenge apa katanya, percuma udah berapa kali protes juga ya nggak didengar katanya gitu ya teman-teman. Nah, ini yang mana kalau ada plus minusnya sebetulnya. Kalau katakanlah yang terburuk tidak boleh ada penonton di akhir musim nanti atau di laga terakhir Persib Bandung ini, bayangin aja tiket sudah sold out gitu ya, penonton pasti puluhan ribu yang datang, nggak chaos gimana gitu ya, ini bisa melebar kemana-mana. Dan yang terakhir, punten-punten ini mah Komdis PSSI pasti nggak akan panen denda lagi. Kenapa? Makanya pasti diadain lah penonton mah harus, karena di akhir nanti memang sudah akan banyak katanya yang menyalakan flare, menyalakan cerawat dan lain sebagainya. Jadi ya lumayan lah, 200 juta mah sudah digeber-geber lah. Jadi udah ngadodoho gitu ya Komdis di laga terakhir Persib Bandung ini pasti akan panen cuan lebih banyak lagi, karena sudah pasti ya banyak flare di sana teman-teman. Ya lumayan 200 juta mah gitu ya untuk bayar sanksi ke FIFA teman-teman. Meren itu mah. Nah, ini juga kita ada sedikit hasil yang sudah keluar, statistik pemain teman-teman. Kita coba pakai ilustrasinya di sini teman-teman. Jadi biar kemarin lebih jelas lagi pemain-pemain yang menurut Bojan Hodak koneksinya kurang berkembang atau memang masih harus diperbaiki lagi, dievaluasi, kita bisa tahu siapa saja di sini. Yang pertama kita dari lini belakang dulu saja, dari Teja Pakualam teman-teman. Teja Pakualam sudah bermain dengan baik walaupun ya ada beberapa kegugupan di awal pertandingan gitu ya, tapi dengan hasil 2-2 ya Teja Pakualam masih mendapatkan nilai 7,5 teman-teman. Alhamdulillah ini ya cukup tinggi gitu ya, bahkan bisa sampai 8 kalau memang tidak kebobolan. Kemarin kalau ya clean sheet gitu ya, tapi sayang kebobolan 2, jadi Teja Pakualam masih mendapatkan nilai tinggi 7,5. Lalu di sini ada Victor Igbonevo yang bermain sangat baik juga. Jadi Victor Igbonevo di sini juga nilainya tinggi 7,5, bahkan ya bisa sampai 8, tapi ya ada beberapa mungkin yang itu tadi pengaruh ke golan gitu ya teman-teman. Jadi ya lini belakang memang berpengaruh dengan clean sheet. Kalau bisa clean sheet ini juga Victor atau Papa bisa nilainya 8 teman-teman. Lalu sebelah sini ada Kocijan. Kocijan di sini masih agak sedikit ya standar gitu ya, bermainnya tidak baik, tidak buruk juga, jadi masih standar. Nah, nilainya juga masih di angka 6, stagnan, jadi nilainya juga standar gitu ya, bermain standar, nilai standar. Jadi gol kedua dari Ryuji juga kurang sigap gitu ya untuk mengantisipasi. Lalu di sebelah sini ada Jalnando. Jalnando juga di sini nilainya 6 teman-teman. Bukan berarti ya buruk juga, namun ada beberapa kesalahan dari Jalnando terlepas dari gol pertama penalti Persita gitu ya. Di sini juga ada peran Jalnando yang mungkin bermain kurang tenang sehingga ya melakukan beberapa kesalahan dengan kegugupannya gitu ya. Jadi memang ya masih gugup lah karena memang jarang bermain sehingga bisa melakukan pelanggaran, terlepas itu pelanggaran gaib atau tidak dan tidak dicek VAR sama sekali. Jadi ya ini Jalnando nilainya 6 teman-teman. Lalu di sebelah sini ada Hen pun sama nilainya 6, karena disinilah yang mungkin koneksi Bojan Hodak bilang agak harus dievaluasi. Hen untuk
membantu penyerangan masih bisa, namun untuk umpannya dan crossingnya masih di luar target gitu ya, atau ya tidak menyentuh target, kebanyakan tidak menyentuh target, dan ketika umpan ini masih banyak missnya teman-teman, sehingga bisa diintercept oleh lawan gitu ya. Makanya hand di sini nilainya 6. Lalu di sini ada Adam Alice. Adam Alice juga perannya sentral di pertandingan kemarin. Dari babak pertama itu dia mendapatkan nilai 7 teman-teman, karena dia box to box gitu ya. Jadi memang fisiknya masih oke. Adam Alice fisiknya juga masih oke lah, menggantikan Mark. Jadi setidaknya dia nilai 7 ini sudah cukup baik untuk bersanding dengan beberapa pemain baru gitu. Biasanya kan kalau dengan pemain inti biasanya dia cadangan, tapi kemarin dengan pemain-pemain yang baru yang ya butuh koneksi lain gitu ya. Jadi dia nilai 7 sudah bagus teman-teman. Lalu di sini ada Rian Kurnia. Rian Kurnia juga memang di sini butuh apa ya sebetulnya. Kalau butuh kesempatan main, sudah sering dikasih kesempatan oleh Bojan Hodak, apalagi sekarang musim terakhir Rian Kurnia kontraknya selesai. Apakah ada evaluasi atau tidak gitu, kita tunggu saja. Tapi Rian Kurnia di sini nilainya 6,5 teman-teman. Lalu juga di sini ada Robby Darwish. Robby Darwish juga nilainya 6,5, walaupun tidak terlalu sentral, tapi ya lumayan masih terlihat lari-lari gitu ya, masih terlihat bisa menghandle atau menahan bola dari serangan lawan. Nah ini untuk Robby Darwish nilai 6,5 sudah cukup untuk bagi dirinya gitu. Lalu kita ke lini depan. Di sini ada Beckham Putra. Terlihat banget Beckham Putra yang namanya pemain inti, pemain yang bisa dianggap senior juga. Dia memberikan kontribusi nyata gitu ya di babak pertama, sehingga nilainya memang 7 teman-teman, sesuai dengan nomor punggungnya gitu ya. Lalu ada juga Gervane Castaner atau Mangkasta. Mangkasta di sini nilainya sayang sekali teman-teman masih 6,5. 6,5 ini mungkin untuk pribadinya cukup gitu ya, cukup baik lah. Nah ini juga golnya ternyata tidak disahkan atas nama Mangkasta, ternyata disahkannya untuk gol bunuh diri gitu teman-teman. Jadi ya mungkin sedikit sedikit oke lah untuk Mangkasta dengan nilai 6,5. Lalu di sini ada terakhir Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino memang sedikit harus bekerja keras di pertandingan kemarin sore, mengayomi beberapa pemain yang di sini. Dia juga sering mencari ruang, karena biasanya dia dilayani, tapi sekarang dia lebih banyak harus menjemput bola, dan beberapa satu gol juga cukup membuat dia nilainya 8 teman-teman. Jadi satu-satunya pemain yang mendapat nilai 8 adalah Tyrone Del Pino, dan Tyrone Del Pino juga menjadi salah satu untuk aset Persib Bandung sebetulnya di musim ini dan musim depan, yang mana ini calon pemain terbaik Liga 1 teman-teman, Tyrone Del Pino. Ya kita doakan mudah-mudahan ya Persib juara besok di GBLA, ada perayaan untuk individu pemain terbaiknya Tyrone Del Pino gitu ya. Amin gitu teman-teman. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.